Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Muldayanti, mahasiswi Administrasi Publik Universitas Nasional Angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Standar Pelayanan Minimal pada Layanan Angkutan Kota Trayek 03 Kota Bogor. Studi kasus di Dinas Perhubungan Kota Bogor. Latar belakang. Angkutan umum menjadi suatu kebutuhan utama bagi masyarakat di setiap wilayah sebagai sarana penunjang aktivitas sehari-hari. Transportasi darat ini sangat banyak dipilih oleh masyarakat dikarenakan biaya operasional yang lebih terjangkau. Angkutan umum, khususnya angkutan kota, menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas yang sangat membantu untuk perpindahan orang maupun barang ke tempat lain. Kota Bogor merupakan kota yang dijuluki sebagai kota sejuta angkot dikarenakan hampir setiap jalan di Kota Bogor angkot sangat mudah ditemui. Hal tersebut menyebabkan beberapa jalanan di Kota Bogor dipenuhi oleh angkutan umum yang menimbulkan kemacetan. Terminal di Kota Bogor terdapat 3 terminal yang sering diminati penumpang. Di antaranya adalah Terminal Laladon, Terminal Bubulak, dan Terminal Baranang Siang. Kota Bogor memiliki 30 macam trayek angkot yang dibedakan dari segi penomoran. Tarif angkot di Kota Bogor pun berbeda-beda tergantung jarak yang ditempuhnya seberapa jauh. Angkot di Kota Bogor sering terjadi kelebihan penumpang khususnya pada trayek 03 dengan rute tujuan Jalan Cimahpar, Jalan Sancang, Jalan Kumbang, Jalan Lodaya, Jalan Pajajaran, Jalan Otista, Jalan Insinyur Haji Juanda, Bogor Trade Mall, dan sopir angkot yang mengatur tempat duduk sehingga saat duduk harus berdesak-desakan. Hal tersebut mengakibatkan kurang nyaman dan kurang aman bagi penumpang. Tidak hanya itu saja yang menjadi masalah. Banyak angkot yang bisa dibilang tidak layak operasi namun harus tetap operasi. Standar pelayanan minimal inilah yang menjadi acuan sebagai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, Pasal 2 Ayat 2, bahwa standar pelayanan minimal tersebut meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui penerapan standar pelayanan minimal pada layanan angkutan kota. Maka penulis tertarik mengambil judul Implementasi Standar Pelayanan Minimal pada Layanan Angkutan Kota Trayek 03 Kota Bogor, studi kasus di Dinas Perhubungan Kota Bogor. Berikut adalah gambaran permasalahan pada angkutan kota di Kota Bogor. Terlihat jelas sekali angkot di Kota Bogor ini sangat banyak ditemui ya di pinggir jalan yang menimbulkan kemacetan. Dan di dalam angkot pun itu banyak sekali penumpang yang menyebabkan penumpang itu merasa tidak nyaman ya. Tinjauan pustaka, standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan. Pelayanan publik. Menurut Hardiansyah pada tahun 2018, pelayanan merupakan suatu aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus, baik itu berupa barang ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lain. Menurut Ciptono pada tahun 2012, definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Angkutan Kota, Setiowarno dan Fragila tahun 2001 halaman 211 mengemukakan bahwa angkutan kota merupakan angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah suatu kota dengan menggunakan mobil penumpang yang bersifat umum yang terikat pada trayek tetap dan teratur. Jadi, angkot bisa untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang di mana saja. Trayek.
Trayek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang dilalui. Arti lainnya dari trayek ialah jarak perjalanan yang ditempuh. Jadi, secara garis besar, pengertian trayek adalah lintasan pergerakan angkutan umum yang menghubungkan titik asal ke titik tujuan dengan melalui rute yang ada. Dengan kata lain, trayek mencakup beberapa rute yang dilalui. Dalam penelitian ini, terdapat kerangka pemikiran sebagai berikut. Dengan identifikasi masalah yang sebagaimana kendaraan tidak layak beroperasi, tarif biaya yang tidak sesuai, fasilitas yang kurang memadai, dan rendahnya tingkat keselamatan. Sesuai dengan aspek standar pelayanan minimal pada layanan angkutan kota ini mencakup Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Menurut teori Otham tahun 2014, standar pelayanan minimal pada angkutan umum meliputi standar pelayanan secara kuantitatif dan standar pelayanan secara kualitatif. Standar pelayanan secara kuantitatif ini meliputi jarak berjalan kaki, headway, kecepatan, waktu operasi, dan pergantian kendaraan. Lalu, standar pelayanan secara kualitatif ini meliputi tempat henti, tiket, tarif dan subsidi, informasi dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, hasil dari penerapan standar pelayanan minimal pada angkutan kota di Kota Bogor ini menghasilkan efektif atau tidak efektif. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Penentuan informan. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 300 menyatakan bahwa dalam penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling, yang dimana purposive sampling itu sendiri adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala UPTD Terminal dan Angkutan, serta informan pendukung adalah pengguna jasa angkutan kota Trayek 03 Kota Bogor yang ditargetkan 100 orang. Teknik pengumpulan data ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Dan data terbagi menjadi dua, yaitu data lapangan atau data mentah dan data jadi. Data lapangan maupun data mentah itu sendiri merupakan data yang diperoleh saat pengumpulan data. Data mentah pada penelitian ini adalah berupa data lisan dan data tertulis. Analisis data. Dalam analisis data, Moleong tahun 2014 halaman 11, analisis interaktif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada terjun ke lapangan, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Analisis data ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi dan jadwal penelitian. Penelitian ini akan dimulai pada bulan November tahun 2021 dengan lokus di Dinas Perhubungan Kota Bogor, Jalan Raya Tajur nomor 54, RT 1, RW 4, Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Baik, sekian presentasi proposal skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.